Terakhir kita membahas grafik fungsi inverse. Masih ingat nggak caranya gimana kalau diberikan grafik fungsi f, mencari grafik fungsi inverse caranya gimana? Cerminkan terhadap y sama x ya. Cerminkan terhadap y sama dengan x ini, cerminkan itu grafiknya. Dan ingat, kalau digambar di koordinat yang sama, maka keduanya ini fungsinya dinyatakan dalam variabel x. Maksudnya kalau tadinya ini y sama x pangkat 3, ini fx. Saya cari fungsi inverse x sama dengan 3 akar y. Kan fungsi inverse ini dalam y gitu. Kalau mau digambar, maka yang saya gambar f-1x sama dengan 3 akar x gitu ya. Supaya si fungsi semula dan fungsi inverse dua-duanya variabelnya yang horizontal. Kalau di hitungan nggak usah, biar aja gini. Oke, itu sudah. Contohnya juga rasanya sudah. Saya sekarang mau ke turunannya. Nah, karena ada bagi berkas itu sekitar 20 menit tuh ngebagiin. Ini penurunannya akan saya skip. Saya lewat penurunannya. Kalau penasaran baca sendiri aja. Penurunannya nanti untuk ujian juga nggak penting. Nah, yang penting teorema ini. Turunan fungsi inverse. Saya salin ke sini. Ini kasih judul turunan fungsi inverse. Gini. Hubungannya dengan fungsi semula. Turunan fungsi inverse, ini fungsi inverse diturunkan. Nah, variabelnya dalam y ya. Biarin aja dalam y. Variabelnya y itu sama dengan 1 per turunan fungsi semula. Jadi kadang-kadang fungsi inverse susah dicari, ditanya turunannya, ya pakai fungsi semula diturunkan. Tapi hati-hati yang merah, ini angkanya berbeda ya. Kalau turunan fungsi semula, ini dimasukkan nilai x-nya, yang ini dimasukkan nilai y-nya. Supaya lebih eksplisit saya ganti dengan AB. Misal A, B di grafik y sama dengan fx gitu ya. Ini artinya nilai fungsi di A sama dengan B gitu kan ya. Ini fungsi semula. Nah, turunan fungsi inverse turunkan di titik B. Nah, kalau fungsi inverse kan balik. Ini di domainnya dia, ini nanti nilainya. 1 per turunan fungsi semula di titik A. Ya, ininya jadi jangan cuma mengingat turunan fungsi inverse 1 per turunan fungsi semula. Betul, tapi ini titiknya hati-hati. Beda. Nah, kita lihat contoh. Contoh. Tiga contoh ini saya bahas karena ini tipe yang sangat populer gitu ya. Oke, kita lihat. Tunjukkan fungsi ini dibatasi x-nya di sini punya inverse. Kalau menunjukkan punya inverse gimana? Harus menunjukkan apa? Fungsinya harus injektif. Kalau injektif berarti monoton murni. Naik terus atau turun terus. Untuk menunjukkan monoton pakai turunan kan? Maka kita hitung turunannya.
F aksen X. Bisa lah ya nuruninnya. Pembagian. Atau hitung aja lah. 3X kuadrat dikurangi yang atasnya tetap kali turunan bawah dibagi bawah kuadrat gitu kan ya. Oke. Menjadi 3X pangkat 5 ditambah 6X kuadrat dikurangi 3X pangkat 5 dikurangi 3X kuadrat dibagi X pangkat 3 ditambah 2 kuadrat gitu. Lanjut lagi, ada yang bisa dicoret. Tinggal 6 dikurangi 3, 3X kuadrat dibagi X pangkat 3 ditambah 2 kuadrat. Tadi dari awal dibatasi X-nya di sini ya. Nah, kita mau menunjukkan apa tadi? Monoton murni. Kita lihat ini selalu positif, betul? Dan nggak mungkin 0 kalau X-nya di sini. Masih boleh 0 di satu titik, tapi ini nggak pernah 0. Ini juga selalu positif. Jadi kalau di ujian tulis aja jelas itu. Besar dari 0. Jadi F-nya monoton naik. Kalau monoton naik, jadi F-nya injektif. Ya, injektif itu monoton murni, bisa naik terus, bisa turun terus. Kalau injektif berarti F-1-nya ada. Nah, ini punya inverse. Udah cukup gini aja nulisnya. Tentukan fungsi inverse-nya. Kalau menentukan fungsi inverse, kita harus ngapain? Hah? Tulis dulu dalam Y, fungsi semula. Terus tujuan kita ngapain? Dibikin X sama dengan berapa Y. Jadi saya kali silang. Oh ya, pakai ini. Oh ya, di ujian ada yang pakai tanda ini sembarangan gini. Persamaan yang harusnya sama dengan dia nulisnya gini. Jadi aja nggak tahu dikurangi nggak sama yang ngoreksi. Ini tuh dipakai kalau ada dua persamaan yang ekivalen, yang sama. Atau dua persamaan yang ekivalen. Bukan sama dengan diganti ini, bukan ya. Kalau saya pakai ini, persamaan ini ekivalen dengan persamaan berikutnya. Nah, itu ekivalen persamaannya. Gitu. Bukan di sini simbol ini, semua pakai simbol ini. Aduh pun lah. Nah, gitu ya. Kemudian kita mau mengeluarkan X-nya, kita kelompokkan yang ada X-nya. Sama dengan 1 min 2Y. Atau X pangkat 3 kali Y min 1 sama dengan 1 min 2Y. X pangkat 3 sama dengan 1 min 2Y dibagi Y min 1. Atau X-nya sama dengan 3 akar 1 min 2Y dibagi Y min 1. Oke? Dan ini adalah fungsi inverse. Biar aja dalam Y, udah. Kecuali mau dibikin grafiknya bersamaan dengan F-nya, ini semua kita ganti dalam variabel X. Ya. Oke, begitu? Siapa yang belum paham, tanya. Cepat-cepat di depan. Baris 2. Kamu kapan nyanyi? Hah? Mau dipotong nilainya? Lanjut. Kalau nggak ada yang nanya, saya jalan aja. Nah, ini populer juga keluar ya. Kalau populer kasih tanda bintang 7.
supaya nggak pusing. Bintang 7 tuh obat kan ya. Puyer bintang 7 dulu ada. Tentukan turunan fungsi inverse di 4. Jadi saya mau ngitung ini. F-1 aksen di titik 4. Tapi saya nggak mau nyari fungsi inverse-nya dulu. Mau pakai rumus yang ini. Jadi dia menjadi 1 per turunan fungsi semula di titik berapa ini? Jangan disalin ini ya. Nah, dengan syarat apa kalau di sini kita lihat? Pakai yang AB lebih gampang. Yaitu ini. A, B di grafik F. A, B. Di sini A, B-nya mana? P, 4 ya. P, 4 di grafik fungsi semula F. Kalau P, 4 di grafik F artinya apa? F P sama 4 kan gitu. Ini ya. Terhadap fungsi F, kalau X-nya sama dengan P, nilai Y-nya 4. Nah, masukkan ke sini untuk dapatin P-nya berapa. FP, P kuadrat ditambah 2P tambah 1 sama dengan 4. P-nya berapa? Hah? Min 3. Ini harus lebih besar dari 0. Hah? Min 1. Oh, 1. Udah kelihatan gampang ya. Nggak usah difaktor-faktorkan lagi, pokoknya kelihatan 1. Kalau nggak bisa ya pindah ruas, faktorkan, ketemu P-nya. Jadi, saya punya sekarang yang ditanya 1 per F aksen 1 gitu ya. Ingat, ini tuh artinya apa? Fungsi F diturunkan dulu, kemudian turunannya dihitung di 1. Jangan dibalik. Jangan dimasukkan dulu 1, baru diturunkan. Enggak. Turunannya dihitung di 1. Jadi kita hitung turunannya. F aksen X, 2X tambah 2. Ini turunkan polinomnya. F aksen 1, 2 kali 1 tambah 2 sama 4. Sehingga saya punya F-1 aksen 4 sama dengan 1 per 4. 4-nya bukan dari sini ya. 4 ini tuh dapat dari situ. Paham? Belum. Contoh lagi. Bianca, paham? Ada yang namanya Bianca kan di sini? Nggak ada ya yang K09 ya? Itu si bule bukan Bianca. Soalnya yang di FTI juga bule kayak dia gitu. Kamu mah Daniela ya? Hah? Ada yang namanya Daniela juga? Kalau di Gabiung, Daniela Bianchi itu ceweknya James Bond di film kedua. Nanti kalau udah di Ganesha, kalian yang di Ganesha bisa ngopi. Film-film. Mau film apa aja ada. Oke. Nomor selanjutnya. Aduh, yang tadi kerekam ya. Lagi. Kalau terlalu cepat tolong bilang. Udah. Kamu kok bisa jadi mas lucu ya? Mana ada lucu-lucunya kamu? Kalau si Laika itu memang lucu. Hah?
janganlah. Kembali yang A, tunjukkan punya inverse, berarti pakai turunan ya. Diperiksa monoton murni enggak? Yang A dulu. F aksen X-nya sama dengan berapa? Pakai teorema dasar kalkulus 1. Hah? Apa? 1 per akar 1 ditambah. Aduh, rumit amat kamu teh. Dikali apa? Kuda. Kuda nil. Ah, salah. Yang gampang rumus dibuat susah. Teorema dasar kalkulus 1 tuh ganti aja T-nya dengan ini. Turunannya itu tuh 1 ditambah 2 X kuadrat kali turunan ini. Turunan itu 1, nggak usah. Kalau ini X pangkat 3, ya ini diganti T-nya X pangkat 3 kali turunan ini gitu ya. Yang gampang jadi dibikin susah. Dan dibatasi X-nya besar 0. Jelas lagi apa? Jelas apa? 4. Ini kalau nggak berhenti saya nulis S. Hah? Hah? F aksen X pasti positif. 1 tambah 2X kuadrat pasti positif. Jadi F-nya monoton naik. Jadi F-nya 1-1 atau injektif. Serba jadi aja. Jadi F-1-nya ada. Udah nulis gitu aja. Ujian jangan panjang-panjang. Karena ininya positif maka ini kayak bikin puisi. Udah gitu salah lagi. Kalau benar masih mending. Kalau salah itu aduh, ini udah gua baca panjang-panjang salah lagi, pengennya dikasih nilai minus aja. Yang B, F2 sama dengan 4. Artinya apa? Yang F2 sama 4 ya udah biarin aja. Maka F-1 aksen 4 sama dengan 1. Hah? Oh, A. Pantesan. Korslet. F. Aksen di titik? Hah? Ini A ya. 2 ya temennya gitu. Sama dengan 1 per F aksennya udah dihitung di soal A. 1 ditambah 2 kali 2 kuadrat sama dengan 1 per akar 9 sama dengan 1 per 3. Begitu. Oke, kita masuk ke fungsi inverse dari fungsi ln. Nah, ini grafik fungsi ln. Dia monoton naik, sehingga dia fungsi injektif, punya inverse. Kita lihat. Inverse-nya saya gambar, yaitu cerminkan terhadap garis Y sama dengan X. Cerminannya adalah yang warna orange ini ya, yang oranye. Nah, fungsi inverse-nya itu dinamakan fungsi EXP, dibaca eksponen. Dan kalau digambar di grafik yang sama, di koordinat yang sama, maka fungsi inverse juga dinyatakan dalam X. Kalau normal gini aja, Fx, ada di bawahnya. Ini, Fx ln X, fungsi inverse ini adalah EXP Y, ya, fungsi baru dimunculkan nama. Loh, kok di sini kenapa EXP X? Karena kalau mau digambar ini, mau digambar di grafik yang sama dengan fungsi F-nya, kita tulis fungsi inverse ini dalam X. Tentunya ini jadi Y ya.
Gitu. Kenapa dibuat dalam X? Karena kedua grafik ini, F dan inverse-nya, pengen variabelnya sama-sama X. Nilainya sama-sama juga di Y dua-duanya ya. Jadi variabelnya pengen sama, ini dalam X, ini juga dalam X. Kalau nggak digambar, nggak usah ditukar-tukar variabelnya, gitu aja. Ya. Terus nulisnya ini pakai kurung gini boleh, nggak juga boleh. Kalau cuma satu huruf. Kayak sin juga, sin X gitu aja. Tapi kalau udah lebih dari 2 huruf, misalkan 2x kuadrat, ya harus dikurung. Ya. Oke. Jadi apa itu fungsi EXP? Ya fungsi inverse dari ln. Namanya fungsi eksponen asli. Kalau ln itu fungsi logaritma asli atau natural gitu ya. Dari definisi fungsi inverse-nya apa ini? Apa? Ini F-1 dari definisinya mana? Kalau ada grafik, lihat dari grafiknya aja, gampang apa? Bilangan real kan ini? X-nya kan? X-nya ini kan dari min tak hingga sana naik terus ke kanan terus nih. Bilangan real. Atau lihat dari fungsi inverse-nya. Dari definisi fungsi inverse sama dengan daerah nilai dari fungsi semula. Daerah nilai dari fungsi ln mana? Nih, F-nya kan ln. Fungsi ln, daerah nilainya ini min tak hingga, ini naik terus. Bilangan real ya. Daerah nilai dari fungsi inverse. Ini fungsi inverse, daerah nilai itu Y-nya. Y-nya mana? Ini, lebih besar dari 0, di atas sumbu X semua ya. Atau sama dengan daerah definisi fungsi ln. Daerah definisi fungsi ln, ini fungsi ln daerah definisinya X-nya dari 0 sampai tak hingga. 0-nya nggak ikut. Gitu ya. Nah, kalau ditanya gini, yang dijawab tuh ininya ya. Jangan nanti ditanya daerah definisi fungsi inverse dari apa gitu. Dijawabnya sama dengan daerah nilai dari F-nya. Jangan. Jawabannya jangan ini. Ini pengen tahu himpunan X-nya yang mana ya ini. Dan daerah nilainya ini. Lanjut lagi. Ini dari mana nih yang biru? Ada yang tahu nggak? Kenapa eksponen ln X sama dengan X? Sulap aja gitu ya. Hah? Dari mana? Lupa aja. Kalau ditulis gini tahu kalian. F K dikomposisikan dengan fungsi inverse. Jadi apa? Hah? K ya. Kalau fungsi inverse kerja duluan, kemudian dikomposisikan dengan fungsi semula, hasilnya apa? P. Nah, eksponen sama ln itu saling inverse. Kalau dikomposisikan, ln, kemudian dihitung sama inverse yaitu fungsi eksponen. Ya balik lagi jadi X. Demikian juga ini. Eksponen itu kan X, F-1-nya. F-1 dari Y dihitung oleh F. F-nya ln. Ya ini saling inverse, di rendeng balik lagi. Ya. Oke, X-nya anggota mana ini? Ln. Ln X berarti X-nya daerah definisi dari ln kan? Daerah definisi ln tadi apa? 0 tak hingga. Y-nya kalau fungsi eksponen tadi daerah definisinya adalah bilangan real gitu ya. Oke. Ini tadi saya isi apa ya? Bilangan real ya. Ini 0 tak hingga.
Oke. Ini hapus. Ini hapus aja. Nggak bisa. Nggak bisa. Gimana ya ngapus potong? Nggak bisa. Jadi gimana? Mau ngapus ini aja? Ya, kepaksa gini. Lama dong. Cilaka, bisa sejam nih. Ngapusin kayak ginian. Udah nggak kebaca ya. Oke, kenapa saya hapus? Saya akan crop ini ke OneNote ya, karena nanti akan di printkan ya. Tapi kalau lengkapnya ya harus lihat videonya. Oke. Lanjut lagi. Nah, kembali saya gambar grafik fungsi lon. Kemudian saya mau lihat ini. Udah di titik-titik ya, biarin aja. Lon 1 berapa lon 1? 0 ini ya, lon 1. Lon berapa nilainya 1? Saya pengen tahu berapa lonnya 1. Nah, ini adalah lon, ini kan bilangannya di sini kan, betul? Nilai lonnya 1. Kalau ini 2, ini 3, ini sekitar 2,6, 27 atau 2,8 gitu lah ya. Nah, ini bilangan yang menyebabkan nilai lon jadi 1, itu namanya bilangan, simbolnya ini dinamakan bilangan apa? Euler. Ya, Euler. Euler bacanya ya. Jangan Euler, orangnya udah mati nanti datang lagi marah. Simbolnya kayak gini. Jadi itulah asal-usulnya bilangan Euler, yaitu bilangan yang nilai lonnya 1. Bilangan ini bisa dicari, tapi kita nggak akan nyarinya sekarang. Dipercaya aja dengan hati terbuka ya. Ini nilainya adalah 2,7182843. Memori saya lumayan bagus. Pura-pura mikir dulu, terus nulis aja sembarang. Nah, itu ya. Salah ya. Yang benernya hanya sampai sini saya ingatnya. Sisanya ini ngarang. Tapi di matematik udah dibuktikan bahwa bilangan tersebut bilangan irasional. Ngapain juga ya dibuktikannya? Oke. Bilangan E. Nah, saya mau nyari hubungan ini, nanti ada satu bagian yang saya lupa ya. Coba. Tapi yang penting yang birunya nanti hasilnya. Eksponen X. Bisa saya tulis eksponen X kali 1 kan? X kali 1 kan sama X sama aja. 1 bisa saya tulis sebagai ln E. Itu kan ln E 1 tadi. Nah, ini dari sini saya lupa tadi juga di kuliah sebelumnya. Kenapa bisa jadi gini ya? Nah, tapi kan belum punya. Tuh. Tapi dipakai dulu aja ya. Yang dari SMA harusnya ada buktinya di sini. Cuma saya lupa. Jadi kalau ada ini bilangan di depan ln gini, ininya bisa ke belakang jadi pangkat ya. Dipakai nanti di soal-soal bawahnya juga sama. Kalau ada ketemu misal P ln Q itu sama dengan ln Q pangkat P. Memang kalau di ujian nggak usah urutan, udah nggak usah penting kayak dia tadi, langsung pakai yang di SMA boleh ya. Oke. Nah, dari sini kita lihat ln sama eksponen kan saling invers. Saling invers jadi balik ini pangkat X. Eksponen ln kuda ya sama dengan si kudanya sendiri. Buat apa ini?
Ini untuk menyingkat, jadi lain kali eksponen X, fungsi inverse dari ln tuh, sama aja dengan E pangkat X. Makanya ini eksponen X dinamakan fungsi pangkat. Ya, eksponen tuh pangkat. Karena memang punya sifat pangkat kayak gini. Jadi nanti kalian terserah di ujian nulisnya eksponen sesuatu atau E pangkat sesuatu, itu sama aja. Nah, saya lebih senang ini, lebih pendek nulisnya. Eksponen 1 berarti E pangkat 1 sama E. Oke, udah, itu mah jelas ya. Jadi ini kalau dilihat di grafik fungsi eksponen 1, X-nya 1, nilai eksponennya ya E. Gitu ya. Tapi ini mah dari hitungannya gampang. Dari rumus ini nih, EXPX, E pangkat X. EXP1, ya E pangkat 1, ya E. Kemudian, ini dari mana nih? Karena ln dengan E pangkat saling inverse, betul? Kan ln dengan EXP itu saling inverse. Jadi ln dengan E pangkat X saling inverse. Nah, ln dengan E pangkat tuh saling inverse. Jadi kalau dihitung ln, kemudian dihitung E pangkatnya, balik lagi. Demikian juga E pangkat, hasilnya dihitung sama ln, balik lagi karena kedua ini saling inverse. Sama dengan yang tadi ini nih. Mana ya? Nah, ini sama aja. Cuma EXP-nya diganti E pangkat sekarang. Oke. Sifat-sifatnya ini ya kayak yang udah dikenal di SMA aja. Fungsi sifat bilangan Euler, E pangkat A kali E pangkat B dijumlah, bagi jadi kurang gitu ya. Jangan ketukar-tukar ya. Yang menarik ini, turunan E pangkat X adalah dirinya sendiri. Di dunia nyata cuma ada satu-satunya fungsi yang turunannya dirinya sendiri. Di dunia sihir juga cuma satu. Kalau kalian baca bukunya Harry Potter itu, kan si kepala sekolah tuh punya burung phoenix ya. Kalau mati, keluar lagi jadi dia sendiri, muda gitu kan. Aduh, pengen saya tuh. Mati, lahir lagi jadi muda gitu ya. Tapi jangan bayi. Kalau bayi mah harus berjuang lagi gitu ya. Kita tunjukkan ini ya. Karena agak aneh gitu. Turunannya dirinya sendiri. Nanti kamu kalau udah tuaan nikah, punya anak, kamu mati aja, anaknya jadi kamu lagi gitu. Hah? Jadi kamu muda terus. Oke, kita lihat. Membuktikannya ada beberapa cara. Saya nggak tahu kalau yang diklik yang hijau pakai cara mana, tapi sekarang mau ditulis aja. Bentar. Meskipun bukti-bukti nggak penting buat kalian, tapi sekali-sekali belajar mikir gitu ya. Karena ini kok aneh gitu. Oke, kita lihat gini. Y, saya tulis Y sama dengan E pangkat X. Diturunin langsung nggak bisa, itu yang mau ditunjukkan. Turunannya tetap. Gimana? Kita bawa ke fungsi ln. Kemarin kalau ln X turunannya apa? Seper X. Kalau ln U turunannya apa? Turunan terhadap X apa? Tuh, seper U kali U aksen gitu ya. Jadi kalau ln 2X kuadrat turunannya apa? 1 per kali ini 4X gitu ya. Nah, ln kita udah punya rumusnya.
Pause dulu lon. Sekarang, kemana X? Saya mau minta pertolongan fungsi lon untuk nurunin ini. Gimana caranya? Ya dilonkan dulu. Oke? Kemudian, belum. Ini sederhanakan menjadi X lon E ya. Tadi pangkat bisa ke depan. Belum saya buktikan itu, tapi terima aja itu. Kalau ada pangkat di lon, pangkatnya bisa ke depan. Lon E berapa? Ln E 1 ya. Nah, baru saya turunkan sekarang terhadap X. Kedua ruas turunkan terhadap X. Kenapa terhadap X? Kan minta di soalnya turunan terhadap X. Ya, turunannya terhadap X. Yang kiri menjadi apa? Ln itu seperdia kali turunan Y-nya kan? 1/U kali U aksen. Seper Y kali Y aksen. Turunan kanan 1. Turunan dari X ya 1. Jadi Y aksen sama dengan Y sendiri. Y aksen sama dengan kok ada aksennya? Y aksen sama dengan Y-nya kembalikan ini. E pangkat X. Jadi Y sama E pangkat X setelah dijalankan turunannya dia sendiri. Nah, gitu ya. Satu-satunya. Cuma ada satu fungsi yang turunannya dirinya sendiri. Kalau E pangkat 2X turunannya enggak dirinya sendiri. Nanti pakai aturan rantai kali 2 beda. Nanti lah di soal bentar lagi. Oke? Nah, ini lupa nggak apa-apa, tapi pola menurunkan seperti ini rasanya akan dipakai di soal-soal. Dilonkan itu. Yang lebih penting ini, paham rumusnya. Oke, kita lihat beberapa soal. Akibatnya dulu. Sehingga integral E pangkat X dx ya balik sendiri ya. Cuma tambah konstanta. Kalau didiktat saya pakainya U. Tuh, U ya sama aja. U du ya E pangkat U. Kalau di sini saya pakainya E pangkat X, ya E pangkat X. Yang penting ininya sama. E pangkat kuda, D kuda, jadi saya E pangkat kuda. Sudah? Sambil itu ya, kamu ada yang protes cepet. Nanti soalnya begitu berakhir kuliah, saya akan lebih cepet-cepet lari ke Seattle. Kelas ini mah keburu mungkin. Nah, terserah ini mau dilonkan kayak tadi boleh. Mau pakai rumus ini boleh ya. Pakai rumus ini langsung. Coba saya berikan 2 cara. Kalau ke yang FTI tadi. Oke, cara 1. Terserah ya, mana yang lebih gampang. Cara 1 itu saya tulis Y sama dengan E pangkat akar X. Kita lihat. E pangkat X turunannya E pangkat X. Kalau E pangkat bukan X, ya pakai aturan rantai. E pangkat. Dari mana ini? Aduh, beli yogurt. Enak pisan. Oh, obat. Y aksennya itu kalau lon jadi seper ya. Kalau E pangkat tetap E pangkat. Kali turunan lebih dalamnya lagi. Kali turunan dari akar X-nya. Ya. Akibat rumus ini. Ini juga sebenarnya tetap kali turunan ini si X. Nggak usah dibilang, nggak usah dihitung turunan X cuma 1. Jadi sama dengan
E pangkat akar X dikali 1/2 akar X. Cara 2. Cara 2 ini sedikit lebih rumit, tapi nanti manjur ke soal yang di bawah, di belakangnya. Cara 1 nggak selalu manjur. Cara 2 sama gini, awalnya soalnya sama kan? Dilonkan kayak tadi. Dilonkan. Pertolongan fungsi ln. Ln Y sama dengan ln E pangkat akar X. Polanya selalu gitu. Ya, ruas kirinya selalu sama ln Y. Belum saya turunkan, sederhanakan dulu kanannya. Pangkat bisa ke depan. Ln Y sama dengan akar X. Baru saya turunkan kedua ruas terhadap X ya turunannya. Karena dari awal soalnya diminta turunan terhadap X. Nah ini selalu ruas kirinya 1/Y kali Y aksen. Ruas kanannya 1/2 akar X. Jadi Y aksen sama dengan Y-nya bawa ke kanan kali 1/2 akar X sama dengan Y-nya kembalikan ke awal ini. E pangkat akar X per 2 akar X. Gitu. Cara ini manjur. Karena nanti kalau ada soal X pangkat X, nggak bisa pakai rumus yang ini lagi. Nggak boleh turunannya tetap. Yang tetap itu kalau E pangkat sesuatu, turunannya tetap. Kalau ini nggak boleh. Ininya bukan E ininya. Nanti tapi masih di belakang. Harus pakai cara 2. Cara 2 polanya ruas kiri selalu sama kayak gini ruas kiri. Ruas kanannya sesuai fungsinya nanti. Lanjut ya. Bahas dua-duanya khusus untuk kelas FTSL. Tapi FTI juga dua-duanya dibahas tadi. Nggak apa-apa, dua-duanya dibahas, betul. Yang ke satu dulu. Nah, kalau ada E pangkat, kita arahkan ke sini integralnya. Tapi ini harus sama, ini X, ini DX. Jangan ini E pangkat U, ini DU, ini DX, ininya U. Nggak boleh, harus sama ya. Ini X, ini X. Kalau ini U, ya ini U. Supaya ini udah sama belum? Enggak. Ini min 4X, ini X. Beda. Nggak boleh langsung jadi gini. Kan tetap katanya. Enggak. Ininya berbeda. Min 4X, ini mah X aja. Jadi gimana supaya sama? Pakai substitusi. Substitusi supaya jadi E pangkat sesuatu. U sama dengan 4X. Min 4X. Supaya nanti jadi E pangkat U gitu. Cari hubungan DU dengan DX. Min 4 DX ya. Atau DX-nya bisa saya ganti menjadi DU per min 4. Oke, sehingga E pangkat min 4X DX sama dengan DX-nya dulu saya ganti 1 per min 4, DU-nya taruh di belakang ya. Kemudian E pangkat min 4X-nya menjadi, nah kan udah sama tuh. Udah sama U gitu ya. Jadi ingat si U. Oke. Jadi aja ngaco. E pangkat U, DU, ya E pangkat U. Gitu ya. Harus sama ya ininya. Nggak boleh ininya nggak sama, jadi E pangkat ini nggak boleh. E pangkat U-nya balikan ke X. Gitu. Bosen dia.
Yang kedua, substitusi apa? Berhubungan dengan E pangkat ya, supaya jadi E pangkat U. Min X pangkat 3. DU sama dengan, punya nggak itu? Punya, X kuadrat DX. Konstanta mah nggak masalah. X kuadrat DX menjadi DU dibagi min 3. Sehingga ini menjadi X kuadrat DX-nya digantikan 1/min3 DU gitu ya. E pangkatnya E pangkat U gitu. Nah, udah kan gampang lagi. Sendiri. Tadi FTI juga sendiri, sampai situ aja. Oke, nomor terakhir di contoh. Kuliahnya mah terus, masih lama, tenang saja. Oke. Tanya dulu ya. Kita udah tahu grafik E pangkat X gimana tadi? Inverse dari ln. Ini ya. Eksponen X atau E pangkat X. Ini titik 1. Ini asimtot menuju ke sumbu X. Grafik E pangkat min X gimana memperolehnya? Hah? Kalau saya punya fungsi fx, nggak boleh GeoGebra, enak aja. Kalau logikanya nggak boleh. GeoGebra untuk hitungannya aja, kalau yang rumit-rumit angkanya. Mau fx udah ada gambarnya. Menggambar f min x gimana? Kenapa min x? Karena ini. Dari ini nanti pengen diganti dalam min x. Dulu udah itu di bab 0. Fungsi dan limit bab 1 bab 0 fungsi mah. Kalau ada grafik fungsi fx menggambar f min x gimana caranya? Sumbu apa? Ngarang aja. Lupa, kalau lupa pakai titik, kita pakai titik. Pakai titik ya. Misalkan grafik fx melalui, ini yang f-nya, melalui titik A, B. Ini grafik si f, nggak tahu gimana lah, pokoknya melalui titik ini f. Skala fx. Kalau f min x gimana? Ini jadi variabelnya min a ya. Jadi dicerminkan terhadap sumbu y ya. Nah gitu. Jadi kalau udah meresapi ya bisa ngereka-reka gitu ya. Meskipun satu titik nggak mewakili, tapi mengingat kita bahwa dicerminkannya nggak mungkin ke sumbu x gitu. Oke. Ini saya hapus aja ya, karena ini mah udah dulu. Jadi cerminkan ini ke sumbu y. Hasilnya adalah yang ini cerminnya gitu, betul? Yang sebelah bawah cerminnya gitu. Nah, kalau saya yang gambar kan jelek. Jadi saya pakai GeoGebra. Tapi logikanya mah harus dari kita ya. Jangan semua karena nggak bisa maka pakai GeoGebra. Lain. Nggak bisanya karena nggak bisa bagus gitu bikinnya atau hitungannya rumit. Jadi yang saya gambar ini E pangkat min X yang hijau. Kemudian di soal ada juga garis melalui 0,1 dan ini. Itu bayangkan 2,7 ya tadi bilangan itu. Garis melalui 2 titik kan gampang. Kita lihat di GeoGebra-nya. 0,1 ini 1,1/E. Jadi kalau ini 1 X-nya kebetulan ada di grafik yang hijau juga. 1/E atau E pangkat min 1.
Nah, garis lurus melalui dua titik ini. Persamaan garisnya bisa dicari ya. Titiknya udah tertentu 0,1 dan 1,1/e. Persamaan garisnya bisa dicari. Ini saya ambil grafiknya, tapi mau di zoom dulu. Karena kita mau ngitung, ditanya luas daerah di antara grafiknya ini. Oke, ambil. Jadi tetap mikirnya mah sama kita ya. Jangan apalagi pakai AI itu. Aduh, pakai AI boleh untuk klarifikasi. Nanti di ujian kan nggak bisa pakai AI. Jadi yang hijau tadi fx sama dengan e pangkat min x. Ini sebenarnya asimtot ya, cuma dipotong aja sama saya kan. Yang hitam saya namakan Lx. Lx itu adalah garis yang melalui titik 0,1 dan 1,1/e atau e-1. Jadi titik ini juga pada grafik hijau sama. Nah, hitung luas daerah di antaranya katanya. Langsung aja ya. Luas sama dengan integral dari berapa sampai berapa? Partisinya di sumbu X ya. Jadi 0 sampai 1. Hijau kurang hitam atau hitam kurang hijau? Hitam. Hitam berarti Lx. Dikurangi yang hijau Fx. Dx. Lx-nya harus dicari dulu persamaan garisnya. Males cari sendiri persamaan garis Lx-nya. Kalau persamaan Fx-nya saya tulisin lah. Udah ada ya. Nah, tinggal dihitung. Ini nanti kalau nggak bisa langsung pakai substitusi dulu. Kalau bisa langsung boleh ya. Oke, begitu. Jadi di awal bab ini kita udah mempelajari fungsi ln. Awalnya fungsi ln, kemudian dia punya inverse. Inverse-nya fungsi e pangkat atau eksponen. Fungsi ln itu dulu dinamakan fungsi logaritma asli ya. Logaritma natural atau logaritma asli. Inverse-nya e pangkat itu dinamakan fungsi eksponen asli atau fungsi eksponen natural. Nah, dari dua itu akan dimunculkan fungsi eksponen yang enggak asli. Bukan yang enggak asli, yang umum. Ini khusus bilangannya karena yang umum. Nah, ini dia. Bikin susah aja. Notasinya banyak. Jadi fungsi logaritma ln kemudian menjadi e pangkat inverse. Sekarang muncul a pangkat. Aduh, pusing bener banyak notasinya. Gitu ya. Tapi yang paling penting yang ln sama eksponen. Nah, misalkan a besar 0. Jadi tadi kita udah bikin fungsi e pangkat x. Sekarang e-nya pengen jadi bilangan berapapun bebas asal positif. Mau dibentuk fungsi a pangkat x. Nah, dia didefinisikan sebagai a pangkat x itu kombinasi dari e dan ln seperti ini. Kelihatannya ini rumit, padahal enggak. Kalau kita evaluasi kan x-nya bisa ke belakang jadi pangkat kan? Gitu. E dan ln kan saling inverse. Gitu, a pangkat x sama dengan ini. Syarat A-nya nggak boleh negatif. Jangan ngobrol.
Notasinya banyak. Kalau nggak latihan, nggak familiar nanti. A pangkat X. Nah, grafiknya gimana? Kita udah tahu bahwa E pangkat X itu melalui ini 1 ya. E pangkat X kan gitu. Itu E pangkat X. A pangkat X. Kalau E pangkat X itu kan sama aja dengan E-nya tuh 2,718 berapa itu pangkat X. Sekarang mau digambar apa ya? Satu pangkat X mah gampang lah. 1 pangkat X selalu 1 ini ya. 1 pangkat X. Kalau 2 pangkat X ya mirip dengan E pangkat X. E pangkat X kayak gini. Kalau 2 pangkat X ya mirip aja. Paling di sininya dia lebih rendah atau lebih tinggi dari yang ini. Tapi lengkungannya sama. Kalau 2 pangkat min X gimana? Ini 2 pangkat X udah tahu. 2 pangkat min X? Hah? Apa? Benar, nggak jelas. Cerminkan terhadap sumbu Y. Ini cerminkan. Kalau cewek pintar ya. Suka bawa cermin soalnya di tasnya, cermin kecil. Tapi sekarang nggak. Bawanya HP. Dari HP udah kelihatan. Itu kan. Merah-merah sini. Nah, 2 pangkat. 2 pangkat min X itu sama aja dengan 1 per 2 pangkat X gitu ya. Nah, di sini saya tulisnya 1 per 2 pangkat X. Nah, buktikannya udah tadi karena pencerminan dari ini. 3 pangkat X gimana? Ya mirip dengan ini. Paling di sini lebih tinggi. Kalau X-nya negatif dia jadi lebih rendah. 3 pangkat X. Ini 3 pangkat X sama 2 pangkat X mirip aja. Pokoknya kalau ininya bilangannya positif, selalu harus positif. Kalau lebih dari 1, lengkungannya ke sini. 3 pangkat X, 4 pangkat X gitu. Sama aja. Kalau 3 pangkat min X atau sepertiga pangkat X, sepertiga pangkat X, ya ini dicerminkan. Nah, jadi ini. Dan seterusnya. 10 pangkat X ini. Di sininya cepat sekali dia naik. Kalau X-nya positif. Kalau X-nya negatif, malah dia lambat gitu ya. Nah, bawah. 10 pangkat min X, ya ini cerminannya. Begitu, jadi yang penting dari semua ini, kalau diberikan Y sama dengan A pangkat X, kalau A-nya lebih besar dari 1, gambarnya seperti yang di kanan ini, lengkungannya gitu. A pangkat X, A-nya besar 1, misalkan 2,5 pangkat X, ya gitu. Semua melalui titik ini ya, 0,1. Kalau A-nya kurang dari 1, 1/6 pangkat X, gambarnya ke sini. Dari arah kalian nih lihatnya. Jadi yang ini. Nah, itu. Oke. Sedikit lagi. Sifat-sifat ini dibuktikan satu-satu, tapi kita nggak akan buktikan. Fungsi A pangkat X itu sifatnya kayak pangkat biasa. Kalau kali jadi tambah. Ini dari mana? Tanya guru SD ya. SMP ya. Tapi kalau di sini bisa dibuktikan dari fungsi eksponen dan ln. Cuma nggak saya buktikan juga. Pakai aja karena ini seperti perpangkatan biasa. Turunannya. Nih saya buktikan kalau turunannya. Tadi kita udah punya turunan dari E pangkat X sama dengan E pangkat X. Betul? Nah ini juga nuruninnya macam-macam. Salah satunya yang paling umum tadi dengan pertolongan fungsi ln. Sebentar. Lanjut lagi sifat-sifat. Nah, kita akan buktikan ini. Tadi udah punya ini, nanti akan dihubungkan. Sekarang kita
Bebas ya ini menurunkannya. Y, merah lagi datang bulan tiba-tiba. Y sama dengan A pangkat X. Gimana nuruninnya? Nggak tahu. Dilonkan. Kalau ada pangkat memuat X, paling gampang dilonkan. Gitu? Kenapa dilonkan? Karena ininya bisa turun, gitu ya. Gitu kan? Baru kita turunkan terhadap X itu ya. Ruas kiri selalu sama. Nanti. Ruas kiri selalu 1/Y aksen. Ruas kanan. Ln A itu bilangan tetap ya. Jadi ln A itu konstanta. Hanya X aja yang diturunkan. X-nya turunannya 1. Gitu. Dapatlah Y aksen sama dengan Y kali ln A. Atau Y aksen, kembalikan Y-nya ke awal. A pangkat X. Ln A. Gitu. Paham? Tadi kenapa saya nulis ini? Nah ini kan sama ini hampir sama aja. Ini A pangkat X, A-nya berapa aja asal positif. Kalau E pangkat X kan spesial 2,7. Kalau ini saya nurunkannya pakai rumus ini juga betul. Lihat ya, kalau ini mau diturunkan pakai rumus yang ini. Berarti E pangkat X turunannya E pangkat X ln E. Betul? Ininya kalau diganti E pangkat X, ya E pangkat X ln E. Ln E 1. Jadi kalau ininya E pangkat X, turunannya E pangkat X saja. Karena sebenarnya kali ln E-nya 1. Oke. Tapi ini mau saya hapus sekarang. Nggak bisa. Ya udah dikasih warna putih aja. Nah, sehingga apa? Balikannya. Integral dari A pangkat X ln A sama dengan A pangkat X tambah C. Betul? Ini. Integral dari ini, ya ini. Atau integral A pangkat X aja apa? Kedua ruas bagi dengan ln A. Tuh banyak kan notasinya, rasain loh. Belum ke logaritma umum nih teh. Baik, sampai situ dulu. Takut ada Pak Joko muncul. Oke, sampai situ dulu.